Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Di samping saya sudah ada Mazda 2 tipe R tahun 2010, yang mana dia mobil di kelas compact hatchback dari Mazda yang dihadirkan di Indonesia sejak tahun 2009 lebih tepatnya. Waktu itu untuk melawan kompetitornya yaitu seperti Toyota Yaris Bakpao, Honda Jazz G8 dan juga Suzuki Swift yang lama, yang generasi pertama. Dan simak videonya sampai selesai. Mazda 2 R tahun 2010. Oke, jadi Mazda 2 itu diperkenalkan pertama kali di Jepang itu pada tahun 1996. Lebih tepatnya namanya Mazda Demio, seperti itu bentuknya. Dan waktu itu belum hatchback ya, jadi masih model-model MPV. Baru di 2007 itu berubah menjadi Mazda 2 atau Mazda 2 dan bentuknya berubah menjadi hatchback. Nah, dia juga ada satu kali faceliftnya di 2012. Kalau nggak salah bersama dengan keluarnya versi Mazda 2 sedan seperti itu. Cuman memang Mazda 2 sedan pasarnya atau peminatnya sangat sedikit ya, jarang banget orang yang suka Mazda 2 sedan karena bentuknya sendiri ya maaf kurang menarik gitu. Jadi agak aneh waktu itu kalau dibikin sedan. Baru di beberapa waktu yang lalu Juli 2022 itu diluncurkan lagi Mazda sedan seperti itu. Ya pasti udah pada tahu ya, dan itu bentuknya sudah sangat modern karena sudah menggunakan kodo desain. Dan Mazda 2 itu sebenarnya satu platform dengan Ford Fiesta. Cuman mobil yang satu platform biasanya kan ada mirip-miripnya kayak Avanza, Xenia dan lain-lain. Nah, dia nggak ada mirip-miripnya sama sekali, bahkan mesinnya pun juga beda. Nah, kemudian kalau soal desainnya masih menggunakan bahasa desain sebentar. Mazda 2 itu ada satu kali faceliftnya dan di 2014 dia sudah menggunakan kodo desain lebih modern, lebih keren juga, dan sudah menggunakan teknologi Sky Active. Nah, kalau untuk desainnya dia masih menggunakan bahasa desain Nagare dari Mazda waktu itu, sama seperti mobil-mobil Mazda pada masanya ya, atau pada zamannya. Dan walaupun dia sebelum yang Sky Active yang 2014 yang pakai kodo desain, tapi menurut saya itu pada masanya mobil compact hatchback yang modelnya paling futuristik, paling keren dan stylish. Ya, pastinya juga sporty. Ya memang tidak seagresif Honda Jazz G8 atau tidak semembulat Toyota Yaris Bakpao ya. Kemudian tidak juga sesimpel atau semungil Suzuki Swift. Apalagi sama Ford Fiesta, jelas nggak ada samanya sama sekali. Tapi bagi saya itu desainnya sangat keren, bisa juga dibilang timeless. Padahal itu 2010, berarti 2022 udah 12 tahun. Masih kelihatan modern gitu. Kemudian kalau kita lihat lampunya, itu secara overall nggak hanya lampunya aja, desainnya itu Jepang banget. Lampunya itu kayaknya kalau dilihat dari kejauhan sipit, padahal sebenarnya dia besar karena dia memanjang dari depan sampai ke bodi bagian samping. Jadi mengikuti alur garis bodinya seperti Nagare ya. Nagare sendiri itu artinya kalau nggak salah mengalir. Jadi dia mengikuti aliran bodinya juga. Kemudian di sini ada fendernya juga mengalir gitu aja, keren sih. Nah, kalau yang facelift untuk yang tipe R itu lampunya sudah diganti sama pemiliknya. Sebenarnya kalau yang sebelum facelift itu tipe R lampu depannya masih halogen biasa. Baru di 2012 sudah menggunakan LED. Nah, kemudian di bawahnya juga ada fog lamp, dan itu housing fog lampnya juga keren, jadi ada garis-garisnya seperti terlihat lebih berotot. Dan grillnya itu simple, kecil, di tengahnya ada logo Mazda, tapi grill bawahnya itu yang
besar, dia melingkar ke bawah gitu. Jadi kelihatan keren banget mobilnya. Nah, kalau yang untuk tipe R memang ada kesan seperti body kitnya, tapi sebenarnya dia bukan body kit, itu menyatu sama bumpernya. Nah, sebenarnya dulu itu di 2009 ada dua tipe, yaitu tipe S dan tipe R. Tipe S itu yang bawah, tipe R yang atas. Dan sekitar 2012 pada saat dia faceliftnya itu ada tipe V, itu di tengah-tengah. Jadi tipe S, tipe V, baru tipe R untuk Mazda 2 yang lama ya. Kita lihat aja mesinnya seperti apa. Oke, kita lihat mesinnya. Nah, mesin yang digunakan itu ya belum menggunakan teknologi Skyactiv, jadi kodenya MZR 1500 cc 4 silinder DOHC, dan dia ada teknologi VVT. Di situ ada tulisannya variable valve timing, jadi sudah menggunakan katup variabel. Tenaganya sekitar 103 HP dan torsinya 135 Nm. Penggeraknya sudah pasti roda depan karena mesinnya juga transversal ya. Kemudian sudah dibekali juga dengan teknologi rem ABS dan BA atau brake assist. Jadi dia juga sudah ada peredamnya. Itu memang tenaganya tidak sebesar kompetitornya ya, seperti apalagi Honda Jazz itu yang paling besar. Kemudian sama Yaris saja masih gede, Yaris bakpao. Tapi Mazda 2 punya keluaran tenaga yang sedikit di atas Suzuki Swift yang lama. Nanti kita lihat aja performa mesinnya seperti apa. Oke, di bagian samping desain dari Mazda 2. Jadi kalau dari depan itu dilihat kelihatan bulat tapi agak pipih gitu ya, bukan yang jadi dia agak pipih, bukan yang gemuk gitu, enggak. Cuman belakangnya baru dia terlihat membulat. Ya mirip-mirip kayak Yaris bakpao pada masanya sih. Kemudian simple, nggak ada tarikan garis bodi yang tajam, nggak ada yang agresif. Cuman dia ada satu aja lekukan itu dari depan lewatin handle pintu depan sampai ke belakang. Handle pintunya sendiri sudah model tarik. Kemudian di bawahnya itu juga ada, kalau untuk Mazda 2 tipe R ada tambahan saskatnya gitu bawaan dari sananya. Dan untuk yang sudah facelift tahun 2012-an itu lampu senya yang ada di fender depan udah nggak ada lagi, pindah ke spion. Dan itu memang ada lampu senya tapi tambahan sendiri. Kalau yang facelift itu lampu senya itu kecil di sudut di pojok pinggirnya gitu, di bagian luarnya. Nah, untuk velg dan profil bannya, velgnya itu pakai velg standar aslinya. Tapi setahu saya dulu warnanya silver, mungkin udah diganti warna atau di repaint sama pemiliknya. Dan profil bannya itu juga udah diganti yang lebih tinggi. Lebarnya sama 195, tapi aslinya dia dengan aspek rasio 45. Nah, itu 195/55. Bisa juga untuk mengejar kenyamanan ya, karena kalau 195/45 itu tipis banget profil bannya gitu. Ya, secara overall sih keren. Mobilnya itu juga nggak tinggi banget, dan dari atas gitu di window lining bawahnya gitu naik gitu ya. Ada pinggulnya dikit juga di bagian atas lampu rem belakang gitu. Dan remnya itu yang depan sudah cakram, tapi yang belakang masih tromol. Oke, keren. Kita lihat aja bagian belakangnya seperti apa. Oke, di bagian belakang, nah itu tadi yang saya bilang, belakangnya itu terlihat membulat ya. Jadi nggak hanya membulat, tapi desainnya juga sebenarnya senada sama yang di depan bahasanya. Jadi lampunya itu sipit itu, tapi keren banget. Modelnya sporty, stylish, futuristik untuk mobil compact hatchback pada masanya. Kemudian antenanya, sorry tadi saya lupa, antenanya itu ada di depan sana, masih model short pull biasa. Kemudian dia ada spoiler, third brake lamp, LED, ada defogger kaca belakang, wiper sama washer pastinya, dan ada logo kebesarannya Mazda. Juga ada emblem Mazda 2, tapi nggak ada, Mazda itu tidak pernah memberikan serinya atau tipenya, tipe R atau tipe S apa, nggak pernah. Bahkan di beberapa mobil Mazda yang lain juga nggak ada. Kemudian kalau orang ngira itu pasti sensor parkir, padahal bukan. Itu untuk buka bagasi belakangnya, tapi dia tombol elektris ya, bukan tombol atau tuas gitu. Nah, kamera parkirnya itu hanya tambahan, setahu saya ya, karena aslinya itu nggak ada. Dan juga dia belum ada sensor parkir, tapi secara desain itu
Dulu banyak banget yang suka, terutama cewek-cewek. Makanya pada waktu Mazda 2 pertama kali hadir di Indonesia, itu seingat saya, idenya itu agak lama karena peminatnya juga sangat banyak. Jadi mobil yang pernah laris pada masanya, walaupun nggak selaris seperti Yaris dan Jazz ya, gitu. Nah, mufflernya juga keren, itu kecil mengarah ke bawah, dan ada tambahan bodi kit bawahnya juga yang bagian belakang. Kita lihat bagasi belakangnya aja. Bukannya kayak tadi yang saya bilang itu dipencet. Nah, di bawahnya ada coakan buat narik bagasinya. Oke, jadi bagasi belakangnya itu untuk mobil di kelasnya bukan yang paling besar sama Yaris, apalagi Jazz itu yang paling besar, tapi sudah cukup lumayan. Misalnya kita bawa tas ransel atau koper ukuran kecil juga pasti sudah bisa di dalam. Kemudian cuma memang ada subwoofernya aja sih. Nah, dongkraknya itu disimpan di bagian samping sini. Kemudian ada lampunya juga yang ada switch on off-nya. Ban serepnya itu di bawah, dan dia ban serepnya space saver. Jadi ban serep yang kecil. Oh, bukan space saver tapi pakai velg kaleng. Ban serepnya itu masih pakai velg kaleng biasa. Dan di samping ada toolsnya, udah nggak ada lagi. Nah, cuma saya sukanya mobil itu ada partisinya seperti ini. Jadi kalau ditutup, karena dia ada pembatasnya, jadi orang nggak bisa lihat isi bagasi kita apa. Nah, jadi lebih aman gitu. Dan kalau pengen space yang lebih besar lagi, joknya itu bisa dilipat. Tar tombolnya itu pencet dari jok belakang aja. Nah, pelipatannya itu 60-40. Cuma karena ada partisinya jadi agak ribet tadi, jadi saya dari dalam aja. Nah, walaupun pelipatannya belum bisa rata lantai, tapi paling tidak kalau kita bawa barang yang lebih banyak, ya bisa masih muat lah, lumayan lah untuk di dalam. Oke, kita pindah ke dalam aja, ke bagian belakang. Oke, di bangku baris belakang Mazda 2 tipe R tahun 2010. Nah, untuk tinggi saya yang 170 cm, depan itu joknya udah sesuaikan sama postur tubuh saya, dan sisa space-nya itu nggak banyak ya, jadi cuma sedikit. Kemudian headroom-nya tadi untuk legroom-nya, kemudian headroom-nya juga nggak banyak juga, masih lebih roomy atau lebih luas Honda Jazz ya, apalagi dan Toyota Yaris juga. Tapi dia tetap disediakan headrest 3 buah. Jadi di setiap sandarannya itu ada headrestnya. Jadi kalau yang duduk di tengah pastinya lebih aman. Tapi kalau kita duduk di tengah, ya lumayan juga sih kalau untuk tinggi saya ya. Tapi kalau untuk perjalanan jauh kayaknya kurang pas, kurang nyaman. Kalau yang deket-deket aja dalam kota nggak apa-apa. Dan untuk safety-nya pasti diperhatikan banget sama Mazda, karena seat beltnya itu 3 titik di setiap itunya di setiap ruasnya. Jadi di tengah juga dapat seat belt 3 titik sampai ke pinggir-pinggirnya juga, nggak hanya 2 titik. Kalau mobil yang lain kan biasanya seat belt tengahnya cuma 2 titik, tapi di Mazda 2 itu 3 titik. Nah, masih ada tempat buat nyimpen barang juga yang tadi partisinya itu. Kemudian untuk joknya sendiri fix, nggak bisa disetting, dan kepraktisannya itu agak kurang ya, karena kalau saya lihat dari tadi nggak ada cup holder di belakang. Jadi kalau bawa minum atau tempat minum gitu ya harus kita taruh di samping kita gitu ya. Dan juga nggak ada hand grip. Untuk yang duduk di belakang itu nggak ada hand grip. Nah, itu jadi kalau yang nyetir agak ugal-ugalan atau ngebut, kita cuma bisa pegangan jok depan, tapi ntar tempat minumnya lari-lari. Kalau kita pegang tempat minumnya, kita sama tempat minumnya yang lari-lari juga. Jadi ya mungkin akan sudah diperbaiki pastinya ya di Mazda 2 yang generasi setelahnya. Nah, tapi di tengah itu ada space juga. Nanti akan kita lihat pas kita lagi bahas di depan, itu ada konsol tengah, tempat penyimpanannya juga lumayan besar. Mungkin tempat minum bisa ditaruh di situ, walaupun tidur gitu ya, nggak bisa berdiri. Dan kalau bahan door trimnya sendiri masih dengan plastik keras. Oke, simpel sih, langsung aja. Memang kalau mobil Mazda itu kita lebih enaknya duduk di depan, kita yang nyetir, karena pacu drive-nya pasti dapat.
kita langsung aja ke depan. Nah, saya udah di bangku baris depan Mazda 2 tipe R 2010 dan untuk desain dashboardnya sendiri sebenarnya simple dashboardnya, tapi tetap keren ya. Jadi dia ada bulat-bulatnya gitu, nggak hanya kisi-kisi AC-nya yang bulat karena keempat kisi AC yang ada di depan itu memang bulat-bulat, tapi desain dashboardnya itu kelihatannya melengkung-melengkung gitu, keren. Dan untuk yang di instrumen clusternya sendiri juga kecil, simple tapi memanjang sampai ke sana. Kemudian bahannya pasti masih dengan plastik keras, mobil-mobil compact hatchback pada masanya juga sama, door trimnya juga plastik keras biasa. Dan di atas ada kacanya, itu sun visor-nya. Kemudian yang di kiri juga sama, ada kacanya. Bahannya juga masih plastik. Untuk sun visor-nya ada lampu. Kemudian spionnya dari night view. Nah, untuk di tengah untuk Mazda 2 tipe R, sebelumnya ada tombol hazard. Mazda 2 tipe R itu dapat head unit touchscreen dan dia itu kayak ditanam ke dalam, jadi keren kelihatannya. Dan dia juga udah lengkap, ada bisa waktu itu ya udah bisa muter MP3, MP4, CD, VCD, DVD ya, untuk teknologi pada masanya. Kemudian ada navigasinya juga, tapi kayaknya navigasinya harus pakai memory card karena di situ ada slot memory cardnya. Keren sih itu apa, bahkan Jazz sama Yaris saja belum ada yang dapat touchscreen, apalagi sampai ditanam gitu ya. Dan pengaturan AC-nya ada di bawahnya, masih dengan knop putar biasa. Lengkap juga, selain ada speed fan dan temperatur, dia juga ada pengatur arah semburannya. Tapi dia juga lengkap, bisa kepala kaki aja, kepala aja, atau juga bisa untuk pemanas kaca depan. Ada defogger kaca belakangnya itu di atasnya gitu, dipencet, dan ada open close airnya juga. Yang saya suka, penempatan tuas transmisinya itu ada di tengah, ada di bawah dashboardnya. Jadi kalau yang nggak biasa, pasti kalau mau ngoper gigi atau mindah gigi gitu, walaupun matic ya, kita ngoper dari P ke D, D ke P gitu, atau ke netral, pasti tangannya akan latah-latah ke tengah, padahal dia ada di depan. Dan itu kalau lagi posisinya nyetir itu gampang banget diraih sama tangan. Dan maticnya 4 speed konvensional, ada juga yang manual 5 speed, jadi masih pakai torque converter ya maticnya. Dan nah, itu baru ada cup holder di tengah. Di belakangnya ada soket lighter 12 volt dan ada aux in juga. Nah, itu tadi yang saya bilang, tempat penyimpanannya di tengah itu cukup besar. Ada sekatnya juga di sini buat cup holder satu lagi bisa. Di door trimnya juga ada side pocket yang kecil, cup holdernya juga ada masing-masing pintu, speaker. Kemudian power window-nya itu auto hanya di bagian driver, dan setting untuk spionnya lengkap. Selain dia electric mirror, pastinya juga sudah retractable, dan itu ada window lock-nya juga, cuman belum ada tombol door lock. Nah, kita bahas instrumen clusternya. Sebelumnya di setirnya dulu. Setirnya itu bahannya kulit dan ada jahitan aslinya, dan digenggam itu rasanya empuk tapi nggak letoy, padet tapi empuk gitu loh kalau ditekan. Keren sih. Dan tombol klaksonnya di tengah itu gede, ada SRS airbag juga, jadi pakai 2 airbag di penumpang depan sama di bagian drivernya. Di sebelah kiri kalau tipe R ada steering switchnya untuk audio atau entertainmentnya. Dan di instrumen clusternya kita nyalakan dulu aja mesinnya, atau kita kontak on. Nah, sebelumnya kuncinya itu belum kilas ya, jadi dia masih pakai jackknife. Ada tombol lock dan unlocknya kayak gitu, ada logo Mazda-nya. Kalau dipencet dia keluar. Nah, tuh kita lihat aja. Nah, itu cukup lengkap juga. Jadi warnanya juga putih. Di sebelah kiri ada RPM, tengah ada petunjuk kecepatan atau speedometer. Di kanan itu ada odometernya, dan trip A, trip B. Udah itu aja sih settingnya. Sama posisi tuas transmisinya ada di mana, itu lagi ada di P karena lagi berhenti dan parkir. Serta ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Di kiri itu cuma ada dimmer, jadi untuk terang redupnya cahaya di dalam panel instrumennya kalau pas kita nyalain lampu depannya. Oke, oh ya, untuk glove boxnya itu aneh, jadi dia dibuka. Nah, itu
sebenarnya gede juga, cuman ada sekat pembatas di tengahnya, kesannya agak kurang besar. Padahal space-nya dalam itu besar. Tapi kalau kita naruh barang, misalnya kita naruh koin gitu ya, atau naruh apa gitu, itu tembus sampai ke dalamnya. Nah, jadi di atasnya itu bolong, tembus langsung ke dalam glove box-nya. Ada tempat buat naruh HP kecil di sebelahnya. Dan di sini juga ada tempat buat naruh koin mungkin ya, atau di situ juga ya. Nah, itu ada tempat koin juga kecil di situ. Udah, mobilnya simple. Di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Oke, kita coba aja nyalakan mesinnya. Sekalian kita bawa jalan mobilnya biar tahu bagaimana rasa berkendaranya. Nah, itu tadi kalau dengar suara starternya enak banget. Mesinnya itu garing, rasanya kayak renyah gitu ya. Tapi bukan kasar, cuma suaranya itu berat kayak mobil-mobil Eropa gitu. Mungkin kayak suara-suara mobil-mobil BMW gitu kali ya. Berat banget rasanya. Wah, kita bawa jalan aja mobilnya. Pakai seatbelt dulu. Oke. Oke, saya sudah mengendarai Mazda 2 tipe R tahun 2010. Yang pertama kali saya rasakan itu posisi mengemudinya. Posisi mengemudinya itu bisa dibilang ergonomis, walaupun setirnya hanya bisa tilt ya. Di setirnya itu hanya bisa tilt, tapi nggak bisa teleskopik. Tapi sudah enak rasanya, nyetirnya itu enak. Dan dia ternyata posisi nyetirnya itu lebih rendah daripada Jazz G8 yang kemarin pernah saya review juga. Kalau belum lihat bisa cek di beberapa video saya sebelumnya. Dan enak gitu loh jadi feelnya itu. Nah, rasanya itu sporty banget. Joknya juga cukup nyaman ya, cukup empuk walaupun nggak empuk banget. Tapi side supportnya itu bisa menyangga badan kita dengan baik. Jadi kayak jok-jok yang semi sporty gitulah. Kemudian visibilitasnya ke depan juga jelas, ke samping juga jelas. Walaupun kaca belakangnya itu kecil, tapi lihat dari spion tengah ke belakang itu juga masih baik, masih cukup jelas. Jadi pilar A-nya juga nggak yang gede-gede banget, tapi juga nggak yang tipis banget. Tapi itu bisa membuat kita, kelebihannya itu minim blind spot. Kalau mau belok nggak kehalang kalau pas lihat ke dari dalam keluar gitu. Enak, posisinya ternyata lebih enak Mazda 2 daripada Jazz G8. Karena Jazz G8 itu masih ada tingginya, masih kesan lebih tingginya itu masih ada. Kalau di Mazda 2 itu benar-benar kakinya bisa kayak selonjoran gitu ya. Jadi sedan banget lah feel-nya, itu enak banget. Nah, untuk bandingan suspensinya itu ada sedikit kerasnya ya. Jadi rasanya itu agak ada kerasnya. Walaupun enggak yang sampai, bukan keras yang sampai keguncang-guncang gitu enggak. Tapi ribon suspensinya itu enak. Jadi kita tadi lewat polisi tidur, saya lagi lewat di jalan beton gitu. Dia masih bisa ngeredam guncangan dengan baik. Masih, jadi dia empuk tapi stiff lah lebih tepatnya kalau untuk bandingan suspensinya. Jadi untuk nah kelebihannya itu dengan bandingan suspensi karakter seperti tadi yang saya bilang. Ntar saya belok dulu. Nah, itu masih bisa untuk menjaga handlingnya biar bisa lebih baik. Jadi mobilnya itu kalau kita pakai belok kenceng, manuver cepat gitu, akan terasa lebih stabil, lebih rigid juga. Jadi enak gitu kalau buat nikung-nikung itu rasanya enak. Dan feel setirnya sendiri juga enak. Walaupun selain dia enak digenggam, feedback setirnya juga baik, sangat bagus feedback setirnya. Kalau saya belokin, saya lepas, nah gitu, dia langsung kembali lagi. Dan feel setirnya juga enak. Kalau menurut saya enak setirnya Mazda 2 daripada Jazz. Padahal Jazz itu setirnya juga direct ya, tapi Mazda 2 itu lebih direct. Feedback setirnya enak, respons setirnya juga cepat. Mobilnya itu kalau kita belokin, nah setirnya itu dibelokin dikit mobilnya langsung nurut. Wah, enak banget rasanya. Memang memanjakan yang drivernya ya kalau mobil-mobil Mazda gitu. Oke, kalau untuk peredaman kabinnya yang saya dengar itu suara mesinnya itu
hampir nggak kedengar ya, kedengaran tapi tipis banget. Kemudian untuk suara traffic noise, suara lalu lintas di luar gitu, mobil lewat, mau ada truk lewat, coba. Nah itu juga minim, cukup kedap. Cuman yang kedengaran itu suara road noise-nya. Ya mirip-mirip kayak itulah, mirip kayak Honda Jazz G8. Road noise-nya itu kedengaran tapi tidak separah Jazz. Kalau di Mazda 2 itu masih lebih teredam atau lebih kedap sedikit lah. Dan untuk performa mesinnya, bentar saya belok dulu lagi karena jalannya memang banyak belokannya. Kita coba habis belok. Oke, jalannya juga pas lagi sepi. Tarik bentar ya. Wow. Wah, enak. Jadi di putaran bawah ya, kita lagi jalan 40. Kita gas lagi. Wah. Enak banget rasanya. Jadi kita coba remnya juga belakang pas sepi. Wah, enak. Oke, jadi menyenangkan memang mobil Mazda ya. Bahkan hampir di semua mobil lini Mazda itu, line up Mazda itu memang menyenangkan rasanya. Karena saya juga pernah pakai mobil Mazda yang lain, walaupun cuma nyetir, bukan punya saya sendiri. Itu memang enak. Jadi kalau Honda Jazz G8 itu dia bermain di putaran atas. Jadi di bawah sampai tengah itu masih kurang nendang. Baru di RPM atas itu dia kerasa banget tenaganya keluar. Tapi di di Mazda 2 itu enak banget. Hampir sama kayak Yaris Bakpao, cuman kalau bawahnya, torsi bawahnya itu lebih nendang Yaris Bakpao. Nah, di Mazda 2 itu juga nendang juga. Jadi seketika kita gas, nah seketika itu juga tenaganya kerasa. Dan dia itu sampai dari putaran bawah torsinya udah kerasa, sampai di RPM tengah itu masih kerasa ngisi banget. Dan dari tengah ke atas juga enak. Cuman kalau udah main-main di putaran atas, dia nggak bisa enak atau semeledak tenaganya Honda Jazz ya, karena memang beda. Dari figur tenaganya sendiri juga beda angka gitu. Kemudian cuman transmisinya itu karena masih 4 speed ya, belum yang kalau yang udah Sky Active itu setahu saya dia 6 speed. Masih 4 speed. Perpindahan giginya nggak lelet, nggak lemot, tapi cuma kurang cepet aja, kurang responsif aja. Coba kalau dibikin lebih responsif, pasti lebih enak lagi rasanya. Dan remnya, remnya itu tadi saya pakai buat ngerem. Remnya itu ditekan rasanya feelnya enak, empuk, pakem. Walaupun cakram cuma masih di depan, belakang masih tromol, tapi tenang aja, sudah ada teknologi ABS dan BA atau Braking Assist. Kenapa lampu merah jalannya bareng ya? Sorry bentar. Nah itu remnya itu enak, empuk, pakem. Dan dari tadi saya coba, mobilnya itu rasanya walaupun kecil ya, tapi kayak berat. Bukan berat terbebani ya, tapi kayak mantep gitu rasanya. Memang feelnya kayak nyetir BMW lah, kayak nyetir mobil Eropa gitu. Enak banget rasanya. Oke, untuk konsumsi bahan bakarnya, saya cuma nyoba di rute dalam kota dan sengaja nggak lewat tol. Jadi biar tahu kalau pas lagi jalan rame atau macet itu dia seberapa boros atau hematnya. Itu dari tadi saya pakai, cuaca pas lagi panas, AC, jalannya juga nggak yang sampai padat banget, tapi dia ya ramai lancar gitu ya. DMID masih bisa konsumsi bahan bakarnya 1:10 km per liter. Ya memang masih ada yang lebih hemat, kayak Yaris, Jazz itu lebih hemat. Tapi pasti dia ada kelebihannya juga. Mobilnya itu fun to drive banget. Jadi kalau udah ngerasa nyetir Mazda itu menyenangkan, nggak akan mikir konsumsi bahan bakar deh, bener. Akan terbayarkan atau terpuaskan dengan kesenangan berkendaranya. Makanya pakai mobil Mazda itu lebih enak jadi drivernya, atau minimal di sebelahnya driver lah, jangan di belakang. Kalau di belakang itu rasanya kurang bisa menikmati betapa menyenangkannya mobil Mazda itu kalau
dikendarai atau ketika kita lagi nyetir. Ya oke, Mazda 2. Setelah saya coba dan tadi saya pakai cukup lama juga di jalan. Kalau kita pengen punya mobil di kelas compact hatchback untuk mobil pada masanya ya, yang desainnya itu bisa dibilang juga anti mainstream karena jarang terlihat di jalan. Kemudian walaupun sudah 12 tahun umurnya, 2010 sampai 2022, tapi masih terlihat fresh, masih kelihatan modern, unik juga bisa dibilang. Kemudian desainnya pipih kayak yang tadi di opening saya bilang. Dan yang paling enak itu rasa berkendaranya, benar-benar fun to drive. Handlingnya enak, tenaga merespon mesinnya untuk kalau kita sering rutinitas kita di dalam kota juga enak, torsi bawahnya kerasa sampai ke putaran tengah. Kemudian juga dia karena simple ya, jadi masuk gang itu juga gampang, mobilnya juga kompak, enak banget. Cuman memang pakai Mazda itu lebih pasnya kalau kita jadi drivernya, jangan duduk di belakang, minimal di samping aja lah, jangan di belakang. Kurang bisa merasakan bagaimana feel fun to drive-nya kalau di mobil Mazda. Kemudian konsumsi bahan bakarnya juga hemat karena masih di angka 1/10 km per liter, itu masih bisa dibilang hemat, walaupun juga ada yang lebih hemat lagi. Bantingan suspensinya cukup lumayan, agak stiff, tapi tidak sekeras Honda Jazz G8, dan tapi dia juga tidak seempuk atau senyaman Toyota Yaris bakpao, ada di tengah-tengah lah. Jadi masih bisa kerasa nyaman juga. Dan untuk beban pajaknya, Mazda 2 tipe R tahun 2010 di plat H Kota Semarang itu PKB dan beberapa biaya total yang udah ada di STNK itu sekitar 2,7 jutaan. Dan ya itu pajak yang mobil-mobil di kelasnya juga sama kok, pajaknya segituan gitu. Oke, sekian video dari saya tentang Mazda 2 tipe R tahun 2010. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian like, share video ini ke media sosial Anda. Tulis kolom komentar di bawah, sampaikan pendapat Anda tentang Mazda 2 tipe R, atau yang punya Mazda 2 yang sama, atau Mazda 2 yang lebih baru, atau yang pernah punya mobil yang sama. Silahkan tulis kolom komentar di bawah, dan klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.